Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula muslimin wal muslimat yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah. Mari bersyukur, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberi kita beragam nikmat, rezeki dan karunia-Nya. Lebih-lebih nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat umur dan kemudahan kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya pagi hari ini Allah masih beri kita kemudahan menjalankan salat subuh berjamaah di salah satu rumahnya. Sebuah kenikmatan yang tiada tara. Tugas kita adalah selalu bersyukur dan terus bersyukur, ibu bapak, agar Allah berkenan menjaga dan menambah nikmatnya untuk kita semua, agar kita bisa istiqamah melanjutkan tugas ibadah ini sampai kelak kemudian pada akhir kehidupan kita. Semoga menggapai akhir kehidupan yang baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat, salam dan keberkahan semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikut para istri beliau, para keluarga yang beriman, para sahabat seluruhnya, para nabi dan rasul lainnya, juga untuk semua umat Islam siapapun mereka, dimanapun dan kapanpun berada, yang masih mau memegang teguh agama ini dengan baik sampai jelang kiamat tiba. Amin. Baik, pagi hari ini hari Ahad. Ahad apa Pak? Pon ini. Makan apa? Tanggal pinten Bu? 27 nomor 28. Ya, nah, kalau enggak 27 28. Di kalender saya sudah 28. Tapi yang lain masih 27. Ya, tidak masalah lah. Kalau bulannya sama ya. Bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah. Berarti kita sudah berada di akhir bulan Dzulhijjah. Mengingatkan kembali, meskipun kita sudah pada akhir bulan Dzulhijjah, tapi ingat ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, bulan Dzulhijjah adalah bulan haram, bulan mulia. Meskipun gegap gempita kehebohan ibadah pada bulan Dzulhijjah, Idul Adha itu sudah berlalu ya, sampai saudara-saudara kita yang berhaji pun sudah pada pulang sebahagian. Namun ingat
kita masih berada pada bulan Dzulhijjah, salah satu bulan yang dimuliakan. Kemudian mengingatkan kembali bahwa bulan Dzulhijjah bulan keberapa ibu-ibu? 9 pas 10? 10 pas 11? Bulan keberapa? 3. Bulan keberapa Pak? 12. Iya, 12 itu bulan terakhir. Berarti ini penutup tahun 1444 Hijriah. Lalu berarti ya besok hari, kalau di kalender itu hari Rabu, itu tanggal apa Pak? Merah. Hari Rabu tanggal merah. Berarti bulan baru. Iya, bulan baru itu. Nah, bulan depan pun itu bulan Muharram, juga bulan haram. Kita ingatkan, ini penting ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, kaum muslimat. Akhir tahun itu bulan haram, awal tahun bulan haram. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita semua kesempatan supaya mengawali dengan baik, menutup juga dengan baik. Menutup dengan baik, memulai juga dengan baik. Berarti itu nikmat yang luar biasa ibu-ibu, bapak-bapak. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Jadi jangan sampai wah ini tulah habis rampung, kesel, kelamar, ente-entean, kemudian istirahat, tidak ada libur, tidak ada istirahat, tidak ada break. Ibu-ibu, anak-anak kita sudah sekolah lagi, yang cuti juga sudah masuk lagi. Kita ibadah nggak ada istirahat, nggak ada cuti, nggak ada break. Ya, apalagi ini bulan istimewa untuk beribadah. Jangan tertipu, jangan terpengaruh dengan orang yang lagi istirahat, lagi cuti, lagi libur. Nah, ini justru bulan-bulan, waktu-waktu, salah satu waktu istimewa untuk memperbanyak ibadah. Begitu ya. Jadi jangan alasan kemarin sudah capek, ya, capek nyembelih, capek masak, capek makan, ya kan? Akhirnya bisa keluar, aku tak istirahat cinta, ya. Lanjut ibu bapak, semangat betul ini. Pokoknya jawab wangi, orang jawab kok gitu elit banget. Ya, semangat, bismillah. Baik, kita lanjut untuk membaca hadis-hadis dan sebagian potongan ayat Al-Quran Al-Karim. Yang kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Pertemuan yang dahulu sudah kita baca bab ke-8, bab istiqamah. Nah, prakteknya sekarang kita istiqomah atau tidak setelah Idul Adha itu memang berat. Kebanyakan daging itu nopo-nopo itu kekatahan bukan saya, ya. Yang pas itu ya Mas. Baik, kita mulai ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca bab, mulai bab ke-9 nanti sampai selesai bab keberapa. Bab at-tafkir fi 'azimi makhluqatillah ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sa'iri umuriha wa taqsir nafsi wa tahdhibiha wa hamliha 'ala al-istiqamah. Ini dia bab ajakan supaya kita merenung, memikirkan betapa besar, betapa luas, betapa tinggi, betapa hebat makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam raya ini. Jadi kemarin kita sudah dikasih gizi. Nah, daging itu sebagai gizi bagi tubuh kita, mari kita gunakan.
Allah kasih kita akal untuk berpikir, merenung, kasih kita hati untuk memahami, menghayati. Ya, apa itu? Makhluk ciptaan Allah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau ciptaan Allah aja betapa tinggi, betapa luas, betapa besar, berarti Allah terlalu tinggi, terlalu luas, terlalu besar dibanding makhluk ini. Gak ada apa-apanya. Makanya Allah Maha Besar. Jadi di situ jemaah. Jangan hanya kita menikmati indahnya alam. Kalau orang tidak beriman ya sekedar ini kulinernya enaknya, Masya Allah, ini alamnya indah sekali, ini begini begitu, selesai. Tapi orang beriman tidak. Tujuan kita diajak supaya memikirkan kebesaran, keluasan, ketinggian, kehebatan makhluk ini, supaya makhluknya saja sehebat ini, bagaimana dengan Allah, Zat yang maha tinggi, Zat yang maha besar, Zat yang maha indah, Zat yang maha berkuasa. Begitu, sehingga ujung-ujungnya kita bertauhid, ujung-ujungnya kita beribadah hanya kepada Allah. Tetapi ibu bapak, sehebat apapun itu makhluk, langit yang tinggi, matahari, bumi, gunung, laut, bulan, dan semua planet ini, perhatikan di sini. Kita diingatkan oleh Imam Nawawi, dari judulnya saja kita sudah Masya Allah jemaah, diajak untuk mengagungkan Allah, ya, memuliakan Allah. Kemarin juga ada takbiran. Itu nggak ada sekedar kita mengucapkan takbir, bukan. Tapi di sini hikmahnya, supaya kita betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sehebat apapun makhluk itu, segede, sebesar, sehebat apapun itu, ini dia wafana'id dunya, bahwa dunia, alam, makhluk ini akan binasa, akan habis, akan sirna, akan selesai pada waktunya. Sehebat apapun kita, ibu-ibu, bapak-bapak, yang gagah, yang kuat, yang ganteng, yang cantik, yang berkuasa, besok juga mati. Entah kapan, ada saatnya pasti mati, fana, binasa, hancur. Hanya Allah Zat yang maha hidup, kekal abadi selamanya. Jadi kita Masya Allah ibu bapak, dari judul babnya ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sudah memberi kita isyarat, petunjuk supaya merenung. Makanya Pak, dari judul ini kita tahu, jangan sombong, jangan gede, jangan merasa hebat, begitu ya. Lalu teruslah beribadah, karena kita pun akan mati dan besok akan dimintai pertanggungjawab. Nah ini dia, wahwanil akhirah wasairi umuriha. Nah ini dia, kita diajak merenung bahwa besok pada hari kiamat, kalau kita tidak beriman, bagaimana di padang mahsyar ketika matahari didekatkan di atas kepala kita, semua orang nafsi-nafsi sudah gak adalah tolong bantu, gak sendiri-sendiri. Bagaimana kegentingan saat itu, huru hara pada hari kiamat. Kita sudah diingatkan wasairi umurnya, dan semua hal yang berkaitan dengan akhirat. Ada siksa neraka yang sedemikian dahsyat, naudzubillah min dzalik. Wa taksiri an-nafsi. Sementara ibu bapak, kalau kita lihat diri kita, kita jujur, kita introspeksi, kok masih banyak kurang kita ya. Ini apa enggak? Kurang apa bu? Kurang apa pak? Kurang duit. Bukan itu. Allah begitu banyak memberi nikmat kepada kita, kemudahan, rezeki dan semuanya. Tapi kita ini kurang syukur, kurang ibadah, kurang ini, kurang itu. Masya Allah. Bagaimana kita bisa selamat? Bagaimana kita bisa aman kan gitu? Nah, dengan sebab ini kita akan sadar diri. Wa tahdzibiha. Oh, kalau begitu saya harus berusaha mendidik, membimbing, mengarahkan diri ini agar senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
jangan tertipu, jangan terlena, jangan tersesat, jangan menyimpang dan seterusnya. Kan begitu. Wa hamliha 'alal istiqomah dia. Dan terus bersabar membawa diri kita istiqomah. Ini dia. Jadi hasil atau buah dari perenungan terhadap alam semesta ini, makhluk ciptaan Allah apa? Kita beribadah, bertauhid dan istiqomah. Ternyata itu dua, bukan sekedar menikmati. Pantainya, kulinernya, pemandangannya, ini masya Allah sejuknya, bukan itu boleh. Tapi itu sekedar wasilah untuk apa? Untuk menuju ibadah kita hanya kepada Allah, pengagungan kepada Allah, syukur kepada Allah, lalu bersabar di atas ibadah kepada Allah. Itulah istiqomah. Baik, mari kita lihat ayat pertama atau potongan ayat yang diberikan atau ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, itu di dalam surah Saba surat ke-34 ayatnya 46. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innama a'idhukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru. Ini dia. Sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepada kalian satu hal saja. Apa itu? Supaya kalian menghadap Allah dengan ikhlas. Jadi semua ini intinya supaya kita beribadah hanya kepada Allah, Ibu Bapak. Bertauhid hanya kepada Allah. Ikhlas hanya kepada Allah. Kemarin kita diingatkan fasalli li rabbika. Salat kita, sembelih kita ikhlas untuk Allah. Tauhid. Qul, katakan wahai Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, salatku, sembelihan kurbanku, hajiku, ibadahku, ya, dan semua kebaikanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Itu dia hasil perenungan kita. Imam Nawawi mengajak kita supaya merenungkan, memikirkan, menghayati ciptaan Allah, termasuk diri kita. Manusia ini begitu indahnya, ciptaan terbaik. Mari kita renungkan. Apa tujuannya? Antaqumu lillah, supaya kalian hanya beribadah, menghadapkan wajah kalian beribadahnya kepada Allah, baik berdua atau sendiri. Kemudian summa tatafakkaru, kemudian kalian pikirkan tentang Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya mengajak umat ini kepada kebenaran, tentang syariat Islam yang sempurna lagi indah ini, tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya demikian, Ibu Bapak. Diberitahu supaya berpikir. Jangan hanya pokoknya murid itu penting penak. Ya, itu bukan sekedar itu. Hidup adalah untuk beribadah. Ayat berikutnya yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Oh maaf, sebelum kita lanjut silahkan diunjuk. Mohon maaf, ada yang bocor kayaknya. Ada yang bocor. Ya Allah, gelas bocor masih di bawah. Bu, ganti bu. Bocor. Tak lihat punya saya bocor enggak ini. Saya lupa saya. Bismillah. Masya Allah, alhamdulillah. Ayat berikutnya yang sering kita dengar juga dibaca, surah Ali Imran surat ketiga 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, ya, berganti silih bergantinya siang malam, itu semuanya la ayatin li ulil albab, tanda-tanda bagi orang yang menggunakan akal pikirannya, menggunakan hatinya untuk merenung. Orang meskipun dikasih hati, dikasih akal, Ibu Bapak, kalau nggak dipakai ya tumpul, nggak ada guna. Ya, apapun potensi fasilitas, kalau nggak digunakan, ya nggak ada gunanya. Punya duit cuma disimpan, nggak ada gunanya. Punya pisau tajam nggak dipakai untuk sembelih korban kemarin, punya apa?
badan yang sehat, dia nggak dipakai untuk sholat, nggak dipakai untuk beribadah, ya sudah. Ini orang diberi akal supaya merenung, dan itulah orang-orang beriman. Karena merenungkan ayat Allah itu ayat qauliyah Al-Quran, ayat qauliyah alam semesta, itu ibadah ibu bapak. Bisa nggak kita piknik menjadi ibadah? Bisa. Kalau memang betul-betul untuk tadabbur alam, untuk menuju tadi bertauhid, beribadah kepada Allah. Ayo tadabbur alam, tapi di sana cuma tidur, cuma makan-makan, cuma senang-senang, nggak ada hasilnya, itu bukan ibadah. Jadi perkara mubah kalau diniatkan untuk ibadah bisa bernilai ibadah, apalagi diperintah bagi orang-orang yang menggunakan hati dan akal. Ada semua. Siapa itu orang yang menggunakan akal fikirnya, hatinya untuk berpikir, merenung, memikirkan ciptaan Allah, bukan sekedar memikirkan, dan tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Di balik itu ada Zat Al-Khaliq yang maha tinggi, maha besar, maha mulia, maha sempurna, maha indah, yang wajib kita sembah, wajib kita ibadahi. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ini orang-orang yang memiliki akal, dalam arti menggunakan akal, adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Jadi orang kalau nggak ingat Allah, ya bagaimana mungkin dia merenungkan ciptaan Allah? Kapan dia berzikir? Qiyaman, ketika berdiri. Maka qumu, berdirilah, lillahi qanitin. Salah satu tanda orang yang berzikir adalah orang yang menegakkan salat ibu bapak. Aqimis salata lizikri. Tegakkan salat untuk mengingatku, dan salat itu dengan berdiri. Kan kita diperintah supaya berdiri. Hukum asalnya wajib berdiri, kecuali bagi yang tidak mampu. Jadi harus berdiri bagi yang mampu. Jadi nggak boleh kita sholat sambil duduk kalau kita mampu berdiri. Ini sholat wajib ya, ini maksud sholat wajib. Kecuali sholat sunnah. Ibu bapak mungkin capek, atau aku sholat sunnah qobliyah mungkin, atau sholat sunnah witir, boleh dengan duduk kalau memang capek Allah begitu ya. Tapi kalau sholat wajib harus berdiri bagi yang mampu. Yang tidak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Maka di sini disebutkan wa qu'udan, sambil duduk. Ingat Allah sambil duduk. Saat sholat kan kita ada duduk. Duduk nggak diam. Kita baca zikir, baca doa, bacaan-bacaan, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala junubihim, begitu pula berbaring. Bagi yang salatnya tidak bisa berdiri, sambil duduk. Nggak bisa duduk sambil berbaring. Begitu pula ketika hendak tidur, ibu-ibu, bapak-bapak, kan kita berzikir kepada Allah. Kalau tadi malam mau tidur, kita berzikir kepada Allah saat kita berbaring. Dan memikirkan ciptaan langit dan bumi. Nah ini ibu bapak, langit dan bumi jangan dibiarkan begitu saja, apalagi dirusak bumi ini, tidak. Tapi difikirkan, oh betapa beratnya bumi ya. Bumi ini semakin berat atau semakin ringan ibu bapak? Semakin berat ya, penduduk bumi semakin banyak, yang ditanam di bumi semakin banyak pula, ya kan? Tapi betapa Allah Subhanahu wa taala masih sayang sama kita. Ya goyang-goyangnya dikit-dikit saja. Yang beberapa waktu yang lalu goyang kan? Ya, maka jangan dikencangkan goyangnya. Ya, apa? Ya, yang mengencangkan bukan kita, tapi sebabnya bisa jadi karena kerusakan di bumi itu ulah tangan manusia. Dan itu apa? Orang yang tidak mau memikirkan tadi. Orang yang tidak mau memikirkan ciptaan Allah, tidak mengenal Allah yang menciptakan, tidak beribadah kepada Allah, bahkan dia beribadah kepada selain Allah, itulah syirik, kufur, sumber musibah, sumber bencana, sumber malapetaka. Maka orang-orang yang ahli zikir
orang yang sholat, orang yang berzikir kepada Allah, itu sebagai sebab keamanan dunia ini. Bumi ini menjadi aman, menjadi berkah. Sebabnya apa? Iman kepada Allah, amal soleh, tauhid, kan gitu. Makanya masya Allah jemaah, hasil dari pemikiran perenungan terhadap ayat-ayat Allah, baik yang qauliyah dalam Al-Quran, ya, maupun kauniyah alam semesta ini, tujuan hasil akhirnya adalah beribadah kepada Allah, berbuat amal saleh, beriman, bertauhid, sehingga apa? Allah akan memberikan keberkahan, keamanan, kenyamanan, baik bagi dirinya di dunia dan di akhirat selamat, maupun bagi umat ini, bagi alam ini, semua makhluk akan aman, tidak ada bencana dan seterusnya. Ini luar biasa. Sehingga Rabbana ma khalaqta hadza batilan, hasil dari perenungan itu orang akan jujur menyatakan, ya Allah, ya Tuhanku, ya, tidak ada satupun ciptaanmu ini yang sia-sia. Orang jika sudah mendapat simpulan, oh ternyata semua ciptaan Allah ini ada hikmah, ada manfaat, itulah hasil perenungan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah. Kalau kita renungkan diri kita, ibu bapak, kita ini bisa begini, bisa begitu, berarti Allah maha sempurna, maha suci dari segala aib, maha suci dari segala kekurangan. Allah berarti maha sempurna. Faqina adzabannar. Karena kami kurang berzikir kepada Engkau ya Allah, kami kurang beribadah, kurang merenungkan, banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf, maka jagalah kami dari siksa api neraka. Itulah hasil perenungan. Bukan sekedar menikmati indahnya alam, ada sunrise, sunset, apalagi lagi sunrise makanya jam berapa Bu? Oh, jam 3 diriwangi ora turu, ya kan? Diriwangi mbok salat subuh ora, ya kan? Engko nek salat subuh ndak kedisikan seni ini indahnya hilang ya Allah. Indah itu kalau berzikir kepada Allah, saat sujud indah, lebih indah daripada sekedar melihat matahari terbit. Kunjungan ngopo. Nek wis ngerti ngoten niku ngapain Bu? Pernah? Ya Allah. Daripada gitu kan di internet kan banyak foto itu, foto matahari terbit. Ya enggak? Ya Allah. Matahari tenggelam, ya Allah. Ya, jadi kadang-kadang boleh, tapi jangan sampai lupa. Sekedar menikmati tapi lupa yang memberi kenikmatan. Itu banyak orang rela menikmati sekedar kayak gitu tapi lupa. Yang membuat kamu bisa menikmati siapa? Mengapa tidak dahulukan Allah dahulu? Ya, ini penting Ibu Bapak, Masya Allah. Jadi jangan gelo ya. Wah, aku mau saja nih, sekarang saya di hati nonton, ya kan? Nonton terbit matahari, kok malah mau undangan pengajian. Ya, itu dilokis di sana. Ya kan, kita mengingatkan supaya boleh silakan lihat matahari terbit, boleh melihat matahari tenggelam, tapi ingat Ibu Bapak, saat matahari terbit itu hati-hati. Karena matahari terbit itu di antara dua tanduk syaitan, dan kita saat tenggelam juga demikian. Itu saat-saat kita diperintah supaya berzikir, bukan terlena. Kan ada zikir pagi, ada zikir sore, bahkan saat-saat itu kita dilarang salat secara khusus karena waktu-waktu terlarang. Itu hendaknya waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, supaya kita tidak tergoda, terjerumus oleh bisikan godaan syaitan. Baik. Kemudian ayat berikutnya yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, surah Al-Ghasyiyah. Ini dia, ayat 17 dan 21. Ini sering kita dengar pada hari Jumat khususnya. Kita diajak berenung, diajak berfikir. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat? Mengapa tidak memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan?
Ini bagi para ahli ahli biologi, ahli tumbuhan, hewan, atau peternakan dan seterusnya ini. Islam sudah mengajari kita supaya meneliti, supaya memperhatikan. Ya, mengapa mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Wa ila samai kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan? Ya, langit tanpa tiang. Nah, langit itu bangunan. Langit itu bangunan, Bapak. Cuman tanpa tiang yang terlihat. Maksudnya, apakah tanpa tiang memang atau ada tiang tapi tidak terlihat? Ya, yang jelas kita tidak tahu tiangnya di mana. Dan itu menunjukkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit begitu tinggi, Allah tinggi di atas langit. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Mengapa tidak memperhatikan bagaimana gunung itu dipancangkan? Gunung yang tinggi sekian itu tidak ambruk, ya, tidak ada gempa, tidak ambruk, tapi malah semakin kokoh. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi dibentangkan, dihamparkan. Kita melihat bumi ini hamparan. Kemudian fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan wahai Muhammad, karena engkau hanyalah orang yang memberi peringatan. Artinya kita diajak merenung, Ibu Bapak. Merenung bukan sekedar menikmati, ya, bukan sekedar bersenang-senang, tidak. Di balik itu kita diperintah supaya menemukan, sejatinya ada Al-Khaliq yang menciptakan alam raya semesta yang luar biasa besar, tinggi, indahnya ini. Berarti Allah betul-betul maha besar, maha tinggi, maha kuasa, maha berilmu, maha indah. Dan itulah ujungnya satu-satunya zat yang boleh diibadahi dan disembah. Kalau sudah sampai ketemu ini, ya itulah hasil perenungan. Itu harus ada simpulan, harus ada buah dan hasilnya. Kalau merenung nggak ada hasilnya, ya. Kalau kita menggunakan sekedar logika, ya nggak ketemu, nggak ada ujung pangkalnya. Kalau ini harus ada. Selesainya apa? Sebuah pengakuan, kesadaran bahwa di balik keindahan alam raya ini ada zat yang menciptakan, yang maha tinggi, maha besar, maha kuasa, maha indah. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Sehingga kita wajib beribadah kepadanya. Kita wajib merendahkan diri di hadapannya, nggak boleh sombong, nggak boleh berbuat syirik dan seterusnya. Kemudian dalam surah Muhammad surat ke-47 ayat 10, afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Mengapa mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi lalu mereka melihat sejarah apa yang terjadi pada masa lalu. Lihat sejarah, Bapak. Kita disuruh merenung, kita disuruh melihat, memperhatikan sejarah bumi bagaimana, penghuninya bagaimana, ya, akhir hasil kehidupan mereka bagaimana. Yang beriman mereka sukses, yang kafir mereka dibinasakan. Begitu pula ada ayat yang sangat banyak dan hadis yang berlimpah dalam masalah ini. Kemudian di antaranya adalah beliau menyatakan, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdik, hakikat orang yang cerdas adalah orang yang menggunakan akalnya. Orang yang menggunakan akalnya dengan benar adalah orang yang selalu muhasabah, orang yang merenungkan dirinya. Ketika dia melihat ciptaan Allah yang begitu luar biasa indahnya, lalu dia merenungkan bahwa ada zat yang menciptakannya, lalu dia merasa dirinya bagian dari ciptaan itu, lalu dia bersyukur karena sebagai manusia diciptakan sebagai makhluk terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ternyata kita menjadi makhluk ciptaan terbaik. Berarti apa? Kalau kita sudah diberi yang terbaik, ya ujung-ujungnya berterima kasihlah, bersyukurlah kepada Allah. Apa bukti syukur?
beribadah kepada Allah. Itu intinya Ibu Bapak. Silakan dunia dan segala isinya kalian pakai, fasilitas dari Allah. Tapi ingat, itu untuk berzikir, untuk merenung, untuk beribadah kepada Allah, bukan sekedar senang-senang. Bukan itu. Jadi kalau kita sudah menggunakan fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita renungkan semua ciptaan ini, lalu kita sampai simpulan, buahnya apa? Kita mengagungkan Allah, kita memuliakan Allah, dan kita menyembah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itu dia. Lalu berikutnya beliau membuat babul mubadarati ilal khairati wa hasi man tawajjaha li khairin ala al-iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddud. Kalau kita sudah sadar diri Bu Bapak, sebagai salah satu hasil perenungan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk ciptaan Allah yang luar biasa ini, maka bab berikutnya adalah hendaknya bersegera menuju beragam kebaikan. Al-mubadarah ilal khair. Bab bersegera menuju beragam kebaikan. Mengapa? Waktu kita terbatas. Di dunia ini tadi ya, disebutkan fana, karena kita bagian dari makhluk, kita bagian dari alam, pasti kita akan binasa. Kita berpacu dengan waktu, bukan berpacu dengan melodi, ya, sudah almarhum itu, ya, berpacu dengan waktu. Maka babul mubadarati ilal khairat, bersegera menuju beragam kebaikan. Dan anjuran supaya melakukan kebaikan itu dengan sungguh-sungguh dan tidak ragu. Jangan ragu berbuat baik, jangan malas berbuat baik, tapi sungguh-sungguh. Itulah istiqamah. Aku biar sholat ki ngomong. Gue gak orang ikhlas piye, timbang orang ikhlas mendingan orang sholat baik. Nah, ini setannya masuk. Ya. Timbang gue sholat riak. Mesti ada gambaran. Kadang bisikan seperti itu. Orang itu kalau menggunakan logika masuk juga. Ya enggak? Kalau kita sholat, kita ibadah, tidak ikhlas, diterima nggak Bapak? Tidak kan? Nah, setannya bisi kita. Mau apa gue ngaji? Tadi mau gue ngaji mau setor muka orang ikhlas, mendingan turu toh. Tidak, kita harus berjuang melawan bisikan setan itu. Itulah jihad. Jihad melawan setan, jihad melawan hawa nafsu. Itu hukumnya wajib. Jadi jihad itu wajib seperti ini Bu Bapak. Ya, jadi ini penting dari bab berikutnya setelah kita merenungkan ciptaan Allah termasuk diri kita. Ya, tadi langit, bumi, gunung, onta dan segala macam. Hasilnya, ternyata waktu kita terbatas. Kita bagian dari alam, kita juga pasti binasa. Ayo segera berbuat kebaikan, dan kebaikan terbaik, kebaikan pertama adalah beriman dan bertauhid. Ada orang yang beriman lalu mati surga dia. Sebelumnya dia tidak beriman, mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu dia meninggal dunia, dia selamat, dia dapat surga ya Bapak. Meskipun belum beramal, bisa. Ini mengucapkan kalimat tauhid. Maka bersegera, yang pertama kita menjaga iman, menjaga tauhid. Jangan sampai kita terjebak. Ya, jangan dikira propaganda ajakan menuju kesyirikan tidak ada, masih banyak. Apalagi ini, mohon maaf nih, sebentar lagi bulan apa? Suro. Kalau Muharram aman ya insyaallah. Kita dengar suro itu tanggal 1 Suro. Ini kadang-kadang dalam benak kita ini langsung muncul. Mengapa? Karena kenyataannya sebagian masih seperti itu. Dan bahkan mungkin sudah ada iklan-iklan itu. Nanti begini, begitu. Mungkin sudah ada. Itu bukan keajaiban. Iya. Iklan, iya. Hati-hati. Ya. Yo duwe gawe tanggal 1 Suro ini iklan menuju kesyirikan. Ya.
Mau tanggal 8 orang mulai, justru digawe tanggal 8 kuwi. Bensin teko akeh amplopnya. Ya kan gitu. Jadi hati-hati Bu Bapak. Ini penting ya. Yang kedua adalah menjaga keimanan. Menjaga tauhid yang sudah beriman, menjaga keimanan. Ya, ini penting. Karena juga ajakan-ajakan menuju kekufuran banyak. Ya. Orang misalnya ada orang mengajak untuk tidak memakai jilbab, orang mengajak untuk membolehkan yang haram. Oh iya. Saya lihat, saya tidak membaca tapi membaca judul, tidak tahu persis. Konon katanya ada pertemuan LGBT se-ASEAN entah apa itu di Jakarta, tapi nggak jadi, entah mau dipindah kemana. Ya, jangan-jangan ke Menpak nanti. Alhamdulillah. Makanya harus siap-siap. Kita lawan itu nggak boleh seperti itu. Karena ini bentuk-bentuk penentangan kepada hukum Allah, itu kekufuran. Karena jelas-jelas diharamkan. Jadi hati-hati Bu Bapak, segera menuju kebaikan. Karena umur kita terbatas dan tidak ada istilah selesai beribadah. Itu yang selalu kita ingatkan. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai ajal menjemputmu. Selama kita masih hidup. Terus tidak ada istilah pensiun. Aku wis tuwa tapi masih hidup gak apa-apa. Kalau masalah darah kemarin itu ya tetap sate itu wajib. Ya, Masya Allah. Tapi kalau ibadah, bangun ibadah kita jangan terus semangat. Tidak ada istilah malu, tidak ada istilah selesai, tidak ada istilah pensiun, tidak ada istilah malu, tidak ada istilah cukup, apalagi merasa puas, tidak ada. Karena kita diperintah supaya bersegera. Fastabiqul khairat sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 148. Bersegera menuju kebaikan. Dalam surah Ali Imran dan 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu Allah dan surga seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita seperti ini dalam rangka menggapai itu Ibu Bapak, menggapai derajat takwa. Kalau kemarin pada bulan Ramadan kita juga diperintah berpuasa supaya menggapai takwa. Takwa itu harus dipertahankan. Ya. Kemudian Idul Adha dipertahankan dengan sholat, dengan korban, dipertahankan. Ini akhir tahun, apalagi orang itu kan ini manusia ya, ini sekedar yang dilihatkan amalnya bagus. Kalau laporan misalnya, laporan setebal ini ya, mungkin ada 1000 halaman. Yang penting apik buri gitu kan. Bagus depan bagus, belakang bagus, tengah ya kurang-kurang sudah ditutup di belakang bagus. Insya Allah begitu. Karena apa? Amal itu nanti yang paling utama adalah terakhir Bu Bapak. Innamal a'malu bil khawatim. Penentunya itu justru di akhir. Ya, di akhir itu. Jadi kalau ini sekedar gambaran saja. Kalau kita misalnya lomba lari, itulah bahasa saya sering saya jadikan contoh gambaran untuk memudahkan memahami. Ada orang larinya mungkin pas start itu tidak semuanya lari, ya. Ada yang tertinggal, ada yang ini di tengah macam-macam, ada yang istirahat. Tapi yang penting kan finishnya. Belum tentu yang start pertama itu finish pertama, belum tentu, bahkan belum tentu finish. Ya, iya kan? Jadi yang penting di akhir, di tengah mungkin disalib-salib nggak apa-apa, yang penting terakhir. Itu dia. Maka ini dia bersegera. Kemudian ini kata Nabi alaihi salatu wasallam. Jam berapa sekarang? Oh, baru jam 4 ya. Jam 4 lebih sampai jam 47 menit. Betul kan? Jam 4 lebih 1 jam 47 menit. Oke, sebentar lagi insyaallah kita baca dahulu. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan
kaqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Ini Bapak peringatan dini jauh-jauh hari dari Nabi alaihi salatu wassalam buat kita umat Islam, khususnya pada akhir zaman. Ini dia dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitana, bersegeralah kalian melakukan beragam amal saleh, perbuatan-perbuatan yang baik. Karena apa? Akan banyak nanti fitnah, banyak ujian, banyak bencana, banyak musibah, banyak huru-hara. Kaqita'il lailil mudlim, diibaratkan seperti potongan malam yang gelap gulita. Ibu bapak, kalau gelap gulita, malam gelap gulita, nggak ada cahaya, nggak ada lampu, nggak ada listrik, tahu-tahu ya kalau ada sesuatu sudah terjadi, kita nggak bisa melihat, nggak bisa mendeteksi. Betapa peringatan ini luar biasa. Sering terjadi sesuatu tanpa kita sadari sebelumnya, tidak bisa diantisipasi karena seperti gelap gulita, malam yang gelap gulita. Sebelum datang seperti itu, bersegeralah kita dengan amal-amal kebajikan. Karena apa? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Bisa jadi yang pada pagi harinya dia beriman, sore hari dia berubah menjadi orang kafir. Na'udzubillah. Mengapa? Begitu berat ujian. Atau sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya masih beriman, paginya sudah kafir, sudah tidak beriman. Betapa berat ujian pada akhir zaman. Mengapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Betapa banyak orang yang menjual akidah, menjual agama, menjual keimanannya dengan sekedar sedikit bahagia dari dunia ini. Hati-hati bahwa wis tak bener gelem rasa sholat, wis tau jaluk apa tak turuti, dia rasa sholat ya. Wah, hati-hati, hati-hati ya. Apalagi misalnya musim-musim sekolah, musim-musim kuliah, musim-musim cari pekerjaan yang sudah lulus, atau musim orang kena penyakit kemarin. Orang kalau tidak betul-betul istiqomah berat. Apalagi ini musim, sekarang musim panas atau musim hangat? Panas dingin sih. Oh panas, betul, panas dingin. Ini tahun 2023 ini panas dingin. Tahun 2024 Panas. Ini kalau nggak hati-hati bisa goyah kita, ya, bisa goyah. Karena duit, karena mungkin kekuasaan, mungkin jabatan, mungkin karir, ya. Hati-hati bukan. Jangan sampai kita terjebak. Karena ini sudah diingatkan, sudah diingatkan. Masih penting mau yang anak sholat apa-apa, hati-hati. Bisa jadi orang mengajak seperti itu. Tidak. Bukti orang itu baik, dia sholat. Ya, bukti dia baik, mesti dia menegakkan sholat. Hati-hati. Begitu pula hadis berikutnya. An Abi Sirwan Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu qala Sallaitu wara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Asr. Suatu kali ketika aku salat asar berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallama, begitu beliau salam dari salat fardu mengimami sahabat saat itu, summa qala musri'an, begitu beliau salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, beliau biasanya kan berzikir, istighfar dulu, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru kemudian beliau menghadap ke jamaah. Biasanya begitu, itu biasa. Tapi beliau tidak.
Begitu salam beliau langsung berdiri. Fatakhatta riqaban nasi ila ba'di fujari nisa'i. Kemudian beliau melangkahi jamaah yang masih di saf. Tidak seperti biasanya, beliau terburu-buru langsung menuju salah satu rumah istri beliau. Nah, rumah istri beliau itu satu rumah tadi bagi-bagi begitu ya. Fafazi'an nasu min sur'ati. Lalu sahabat saat itu kaget dan heran, loh, ada apa ini? Beliau kok terburu-buru kan? Kalau ada seorang imam, kalau kita keburu-buru paling mau ke belakang gitu kan. Ini enggak ke belakang beliau. Ada apa ya? Fa kharaja alaihi. Kemudian tidak lama kemudian beliau balik lagi dari rumah tadi, balik lagi. Fara'a annahum qad ajabu min sur'ati. Lalu beliau melihat para sahabat heran. Kamu tadi heran ya, saya keburu-buru gitu. Jadi Nabi tahu kalau sahabat itu heran. Kalau tadi Nabi keburu-buru pergi dari sholat, balik ke rumah, lalu balik lagi. Nabi pun paham, kalian mesti heran ya, kan gitu. Lalu sebelum sahabat bertanya, Nabi sudah menjelaskan. Begitulah jamaah, seorang pemimpin itu tahu, paham, saking dekatnya sampai seperti itu. Luar biasa. Zakartu syai'an min kibrin indana. Setelah sholat tadi, aku, kata Nabi SAW, ingat di rumah itu ada sepotong emas yang baru dapat beliau. Baru dapat sepotong emas. Aku teringat sepotong emas ada di tempatku di rumah. Fakaritu an yahbisani fa'amartu bi qismati. Lalu aku khawatir emas itu berlama-lama di rumahku. Baru dapat setelah sholat, biar tadi di rumah masih ada emas. Lalu aku perintahkan keluargaku supaya segera membagi emas itu kepada orang yang membutuhkan. Gak mau nyimpan emas, padahal baru belum ada sehari. Kalau kita pengennya nyimpan emas sampai mati, ya kan? Kalau emas bejo iyalah disimpan, kalau itu emas bejo, ya, emas untung, ya, emas apa lagi? Ya, gitu ya. Artinya sampai seperti itu. Beliau ingin segera bersedekah. Jangan nunggu-nunggu. Ya, nanti aku kalau sudah tua, nanti enggak. Ya, mumpung kalau ada, memang duit itu sisa. Duit itu memang betul-betul untuk infak keluarga, nafkah ini sudah cukup. Untuk apa? Ya. Segera infakkan fisabilillah. Ada yang mau bangun masjid, ada yang bangun masjid, ada yang bangun apa? Kayaknya nggak ada yang berani bangun rumah tangga di sini. Bapak-bapak ini sudah seremok. Siapa tahu ada yang mau bangun rumah tangga lagi, monggo kita dukung. Ya, kemarin mungkin ada yang jualan kambing belum laku, sembelih saja. Itu dia. Bangun masjid, ini Masya Allah, banyak di luar sana yang dibutuhkan. Saya jujur saja ini saya sampaikan proyek besar beserta teman-teman tunanetra Indonesia. Kami insya Allah Ta'ala ingin membuat Al-Quran Braille yang standar. Karena selama ini ternyata saya baru tahu Al-Quran Braille untuk tunanetra itu sudah jadul, tidak mengikuti perkembangan zamannya. Mushaf Al-Quran itu sudah ada lebih lengkap harokatnya, sehingga saya mendapatkan keluhan dari teman-teman dari tunanetra Indonesia mengaji itu kesulitan ketika mendengar dijelaskan oleh orang yang melihat, kok begini sih tulisan kami nggak begitu ya? Jadi bingung mereka. Jadi kami punya rencana dan ini sudah kita mulai. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Ini butuh bantuan ibu bapak semuanya, ya. Jadi dukungan. Jadi teman-teman insya Allah ini luar biasa. Kami punya komunitas ya, dan punya pesantren tunanetra Indonesia, meskipun masih kecil tapi alhamdulillah kalau pengajian sudah banyak, ya alhamdulillah. Ya. Ibu bapak kalau melihat semangat mereka, malu, jujur saja, malu gitu
mereka semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Saya tahu persis teman-teman yang tunanetra itu yang memang luar biasa semangatnya. Ya, dan mereka punya komunitas, mereka mengajar, mereka berdakwah ya untuk kalangan mereka, mengajari baca Al-Quran khususnya. Masya Allah. Jadi itu salah satunya ya, dan kita butuh dukungan yang luar biasa. Kami juga sedang membangun masjid ya, tuan teman saya, sahabat saya Mas Andes, kami juga membangun masjid. Silakan ibu-ibu kalau punya duit. Aduh ya, kemarin sisa duit saya 1 miliar, gantung kan? Silakan nanti langsung ini bendahara langsung. Pas alhamdulillah beliau datang di sini. Tidak sengaja ini pas ngomong kayak gini, saya ingat semalam kami lagi rapat proyek itu ya. Insya Allah nanti di awal Agustus kita akan cetak sampel yang bisa mencetak diantaranya di Jogja. Percetakan Braille itu ada di Jogja. Insya Allah nanti bulan Agustus awal teman-teman membawa sampelnya. Di semalam itu teman itu mengetik ibu bapak, mengetik Braille. Saya juga tidak bisa bayangkan. Lihat itu kan cuma titik-titik, tak dumuk gitu ya. Selama ini Mas Doni titik-titik itu apa gitu, saya belum paham. Nah, teman-teman mungkin barangkali ada yang paham, yang kita melihat tapi paham Braille, bisa jadi nanti kami membutuhkan itu untuk konsultasi dan seterusnya. Tapi Masya Allah ya, ini contoh. Dan banyak di luar sana banyak. Ya, teman-teman yang mau sekolah, silahkan dibantu. Mau masuk pesantren, mau mungkin bekerja, mungkin mau menikah, mungkin macam-macam, silakan dibantu ibu bapak. Jadi amal soleh bukan sekedar kita kemarin korban ini, banyak sekali. Silakan ya, di tetangga kita, saudara kita, kerabat kita, silakan. Ini contoh ya, beramal. Sebagaimana Nabi SAW segera tadi, beliau teringat langsung dia ambil dibagi, kemudian baru berzikir kembali. Begitu dia. Nah, dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin lahu kuntu khallaftu fil baiti tibran min as-sadaqah fakaritu an abita an ubayyid. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku di rumah ada sepotong ya emas ya, yang aku khawatir emas itu nanti sampai nginep di rumah. Tadi kan waktu asar beliau tidak ingin emas itu masih sampai besok. Beliau segera ingin membaginya supaya tidak sampai nginep di rumah beliau. Masya Allah. Jadi at-tibr itu qita'u dhahabin aw fiddah. Jadi ya sepotong emas begitu yang bisa dibagi-bagi. Itu bagaimana teladan Nabi alaihi salatu wassalam untuk apa? Bersegera fastabiqul khairat. Ada fastabiqul khairat. Kemudian perhatikan ini contoh teladan sahabat. Kalau Nabi tadi bagaimana bersegera untuk segera mengeluarkan sedekah, membagi sedekah. Ini ada contoh bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Jabir radhiyallahu anhu qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma. Suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud berkata kepada salah seorang sahabat, "Ara'aita in qutiltu?" Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi. Terbalik. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi pada perang Uhud, "Wahai Nabi, ara'aita in qutiltu fa ina ana?" Wahai Nabi, kalau aku gugur terbunuh dalam peperangan Uhud ini, di mana nanti tempatku? Artinya di akhirat. Qala fil jannah. Kalau kau gugur, tempatmu jaminan surga. Saat itu sang sahabat sedang makan kurma. Maka fa'al tamaratan ya kunna fi yadi. Dia sedang pegang kurma, tidak mau dimakan. Maka begitu mendengar tempatmu di surga kalau kau mati, maka diletakkan kurma tadi, nggak jadi dimakan, diletakkan kembali. Summa qatala hatta qatala. Kemudian maju dia, ya, berperang melawan musuh sampai akhirnya gugur di medan jihad. Nggak sempat makan, sudah mau makan nggak sempat. Karena apa? Mendahulukan kebaikan. Seperti itu teladan jamaah. Ini salah satu contoh saja bagaimana kita diperintah supaya bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Karena sudah jam 8.
Ya, jam 8 kurang 1 jam 58 menit. Ya, maka kita tutup sampai di sini saja Ibu Bapak. Intinya, Masya Allah, kita diajak oleh Imam Nawawi supaya merenungkan ciptaan Allah yang luar biasa ini, termasuk diri kita, sehingga kita sadar diri bahwa ternyata nikmat Allah sangat besar buat kita. Lalu kita diperintah bersyukur, beribadah. Kedua, betapa indah, betapa besar, betapa hebat ciptaan Allah. Berarti Allah maha besar, maha tinggi, maha indah. Dan kita diperintah supaya beribadah hanya kepada Allah. Lalu kapan itu? Segera, jangan tunda. Saat ini juga, karena kita tidak tahu kapan kita akan diwafatkan, dan semua kita pasti akan wafat. Maka contoh dari Nabi SAW bersegera membagi emas, sahabat yang bersegera menuju jihad, itu bahagian dari upaya fastabiqul khairat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang bermanfaat, amal saleh yang diterima, istiqamah di atas kebenaran ini, dan semoga Allah beri kita harta, rezeki yang halal, thayyib dan barakah. Semoga Allah beri kita keluarga, anak, turun dan putra-putri kita yang saleh dan salihah. Semoga Allah menjadikan kita semuanya hamba-hamba Allah yang ahli syukur dan ahli istiqamah, sehingga kita diberi akhir kehidupan yang husnul khatimah. Semoga Allah bersamakan pula kita di jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan subhanaka